Surat Al-Mulk adalah surat yang mencegah, surat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis ini kata Imam Tirmizi, haditsun hasanun gharib. Hadis hasanun gharib, biasanya Imam Tirmizi mengatakan demikian pada hadis yang dhaif ya. Karena Allah memang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Maka tidak seorang pun terlepas dari namanya ujian. Ya, ujian kalau datang menerpa siapa saja. Jangan disangka hanya orang miskin aja yang diuji ya. Orang kaya juga diuji. Kau tidak akan mendapatkan cacat pada langit yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Terus suaminya berdakwah, masak, taruh air, taruh batu, nanti jadi. Akhirnya istrinya berzikir, tahu-tahu dibuka sudah ada makanan. Ini kan cerita kan? Ini cerita membuang semua dalil, ratusan dalil terbuang gara-gara cerita ngawur seperti ini. Makanya semua salaf tatkala menafsirkan ayat ini, Amintu man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Maksudnya, apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit? Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah Arab dahulu, mereka menyembah berhala. Otaknya taruh di mana? Enggak ada. Orang-orang sekarang nyembah mayat, otaknya taruh di mana coba? Mayat. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sering kaki saya diinjak, sering ya. Saya tahan aja tapi betul, saya sering diinjak sama orang. Jadi ikhwan-ikhwan kadang-kadang enggak ngerti, mungkin diinjak jadi sakit, kena injak tipis gini, sakit itu. Ini benar, tapi saya tahan aja. Aduh, bagaimana nanti gimana? Ya, sudahlah. Kadang-kadang saya tarik pinggir-pinggir dikit, dia injak lagi. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Surat Al-Mulk ya, disebut adalah surat Makkiyah, turun di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah. Dan banyak hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang keutamaan baca surat Al-Mulk, tetapi kebanyakannya hadisnya dhaif, Seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr," bahwasanya surat Al-Mulk adalah surat yang mencegah, surat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis ini kata Imam Tirmizi, haditsun hasanun gharib. Hadis hasanun gharib, biasanya Imam Tirmizi mengatakan demikian pada hadis yang dhaif ya. Namun datang ya dua hadis yang saya dapati yang sampai pada derajat hasan ya. Di antaranya hadis kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayat." Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah. Surat ini akan memberi syafaat kepada seorang sampai akhirnya surat ini mengeluarkan orang tersebut dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Wa adkhalathul jannata, dan surat ini pun masukkan orang tersebut dalam surga. Wa hiya suratu Tabarak, yaitu surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ini hadis kata Tirmizi hadisun hasan dan dihasankan oleh Al-Busiri. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarak ya, hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah pencegah dari azab kubur ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Munawi, Ibnu Hajar dan Al-Albani rahimahullahu taala. Namun tidak disebutkan harus dibaca tiap malam. Adapun yang disebutkan harus dibaca tiap malam hadisnya dhaif ya. Oleh karenanya surat Tabarak mencegah atau menyelamatkan seorang dari azab kubur, artinya seorang perhatian terhadap surat ini. Perhatian, sebagian perkataan sebagian ulama, ziyadatul ihtimam bihadhihi surah, lebih perhatian terhadap surat ini bisa menyelamatkan dari azab kubur. Entah dia baca sering atau dia mengerti tafsirnya atau yang lainnya. Intinya surat ini diantara salah satu pencegah dari azab kubur. Namun tidak disyaratkan harus dibaca setiap malam. Baik. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tabarak artinya ta'azama, ya, maha agung. Dari al-barakah, dan al-barakah artinya kathur khairuhu, yaitu maha agung, zat yang begitu sempurna sifat-sifatnya, begitu banyak kebaikannya, yang di mana keagungannya dan kesempurnaan kebaikannya sampai kepada makhluknya. Oleh karenanya Allah memberikan keberkahan kepada makhluk yang Allah pilih. Disebut Allah adalah wahibul barakah, Allah yang menentukan ini berkah itu berkah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah zatnya sendiri adalah zat yang berkah, yang penuh dengan keagungan dan kesucian dan kebaikan. Dan yang menentukan suatu itu berkah atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia wahibul barakah, Dia yang menganugerahkan keberkahan kepada tempat yang Dia kehendaki, kepada waktu yang Dia kehendaki, kepada benda yang Dia kehendaki. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya lah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu mulku samawati wal ard fi dunya wal akhirah, yaitu kerajaan langit dan bumi di dunia pun di akhirat, semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas berkata, biyadihil mulku, di tangannya segala kerajaan. Yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Ya, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, mematikan. Wa yughni wa yufqir, Allah menjadikan kaya, Allah menjadikan miskin. Wa yu'ti wa yamna, Allah memberi anugerah dan Allah menahan. Semuanya hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah memberi anugerah, dan tidak ada yang bisa memberi kalau kau sudah mencegah. Jadi semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah tutup dengan di akhir ayat tersebut, dan Dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena kerajaan ini milik Allah, dan Allah yang berkuasa menjalankan segala sesuatu dalam kerajaan ini. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Di sini para ulama mengatakan kematian diciptakan sebagaimana kehidupan diciptakan. Kematian itu bukan tidak adanya kehidupan, ya. Tetapi kematian itu proses perpindahan dari kehidupan dunia menuju alam yang lain. Karena kematian itu diciptakan. Jadi dia bukan amrun adami, tapi dia amrun wujudi. Bukan perkara yang tidak ada, tapi kematian itu perkara yang ada. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpindahnya seorang dari alam dunia menuju alam barzakh. Itu namanya kematian. Bukan kematian itu suatu yang tidak ada, tapi dia ada. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan apa? Kematian. Makanya disebut dalam hadis, pada hari kiamat kelak didatangkan kematian dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka jahanam. Maka sebagian salaf menafsirkan hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi penghuni surga, karena mereka tahu mereka tidak bakalan mati. Dan hari tersebut adalah hari yang paling mengerikan bagi penghuni neraka saat itu, karena mereka tahu mereka tidak bakalan mati dalam neraka jahanam. Khuludun la mauta fih. Wahai penghuni surga, kekekalan, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekekalan, tidak ada kematian. Jadi yang benar, kematian itu suatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang disembelih di antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya, ya. Jadi kematian, kehidupan, kematian ini adalah untuk sebagai ujian bagi manusia yang mengalami mati dan hidup. Jadi di sini kita sadar bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini memang untuk diuji, ya. Orang tidak mungkin keluar dari medan ujian. Selama dia hidup di dunia, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu
wa taala. Karena Allah memang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Maka tidak seorang pun terlepas dari namanya ujian. Ya, ujian kalau datang menerpa siapa saja. Baik si miskin maupun si kaya. Apakah rakyat jelata dan juga pejabat maupun presiden. Mereka juga diuji, ya. Ya, semuanya diuji. Jangan disangka hanya orang miskin aja yang diuji, ya. Orang kaya juga diuji. Jangan disangka hanya miskin aja yang mencret, orang kaya juga apa? Mencret, ya. Jangan disangka rakyat jelata aja yang mencret saja, presiden juga mencret. Raja juga sakit perut sama, ya. Ya, kepala mereka juga pening, terkadang kepala mereka lebih pening daripada rakyatnya. Oleh karenanya kehidupan ini tidak lepas dari namanya ujian, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling terbaik amalannya, ya. Dan ini banyak tafsiran di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan yang paling banyak mengingat kematian, ayyukum ahsanu amala, yaitu yang paling banyak mengingat kematian, ya. Aktsarukum dzikran lil maut. Yang terbaik adalah orang paling cerdas, ada yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Waktu Nabi ditanya, manil aqyas, ya. Siapa orang-orang cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapan untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang yang pintar. Itulah yang amalan yang terbaik. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang terbaik amalannya, ya, sebagaimana perkataan Al Hasan, ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha. Siapa di antara kalian yang paling zuhud di dalam dunia dan yang paling meninggalkan dunia, itulah yang terbaik amalannya. Ini tafsir Hasan Al-Basri. Adapun Fudail bin Iyad tatkala ditanya tentang ayyukum ahsanu amala, dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah. Amal apapun meskipun banyak, kalau tidak ikhlas tidak diterima, ya. Demikian juga kalau ikhlas tidak sesuai dengan sunnah tidak akan diterima. Maka yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai sunnah. Karenanya Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya. Karena yang jadi patokan di sisi Allah yang terbaik. Seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan amalan yang terbaik. Bisa jadi seorang diberi umur yang singkat tetapi mendapat kedudukan yang tinggi, ya. Contohnya, ya, adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang beliau masuk Islam sekitar sebelum Nabi berhijrah, sekitar setahun atau 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, setahun sebelum Nabi berhijrah, kemudian dia meninggal tahun 5 atau 6 Hijriah. Dia hanya mengalami Islam sekitar 7 tahun atau 6 tahun 7 tahun. Hanya sebentar. Tapi begitu dia meninggal, kata Nabi, ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar. Kenapa? Karena keagungannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada kata terlambat. Siapapun baru hijrah, baru dapat hidayah, jangan dia mengatakan saya tidak bisa menyusul yang lainnya. Tidak. Ente berusaha beramal sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sesuai sunnah mungkin. Yang jadi patokan diterima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang hanya menerima, hanya sempat menjalani Islam sebentar tapi kualitasnya luar biasa. Contoh, saya tadi baru saja baca hadis tentang Imra'atun Juhainiyah yang dia melakukan zina. Kemudian dia datang kepada Nabi dalam kondisi hubla, dalam kondisi hamil. Kemudian Nabi SAW suruh dia melahirkan dulu anaknya. Setelah melahirkan anaknya kemudian datang, kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian Nabi salatkan jenazah wanita ini. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda menyelati orang ini sementara dia berzina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat kalau dibagi untuk 70 orang Madinah yang berdosa kemudian bertobat cukup. Menunjukkan dia melakukan satu amalan yang luar biasa, yang menunjukkan tobat itu bertingkat-tingkat. Ini tobatnya wanita ini sungguh luar biasa. Seandainya dibagi untuk 70 orang, tobat semuanya masuk surga, cukup dengan tobatnya satu wanita ini.
Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi amalan orang tidak banyak tapi kualitasnya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi saya katakan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau seorang membarengkan keduanya antara kualitas dan jam banyak, ini luar biasa. Ya, sebagaimana para salaf ya, mereka memperhatikan kualitas dan juga kuantitas. Ya, mereka ibadahnya luar biasa serta dengan kuantitas juga yang banyak. Tapi yang paling utama adalah kualitas. Bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah dengan yang terbaik, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul ghafur. Dialah Maha kuasa dan juga Maha pengampun, memaafkan bagi orang yang bertobat kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan firman Allah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan langit 7 tingkatan. 7 tingkatan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 7 tingkatan, seperti disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, 7 tingkatan yang maksudnya dengan tebal, yang setelah langit pertama langsung langit kedua, langsung langit ketiga. Tidak ada jeda, tidak ada khala. Istilahnya kita tidak ada jeda antara langit pertama dan kedua. Begitu seorang selesai dari langit ke-1 dia akan masuk langit kedua. Ini pendapat. Jadi as-samawat mutawasilat, itu bersambung, tidak terputus, tidak ada jeda di antara langit yang satu dengan langit yang lain. Jarak langit 500 tahun perjalanan, dan begitu selesai langit pertama langsung masuk langit yang kedua. Ini menunjukkan alam semesta sangat luas. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya as-samawat mutafadilat, bahwasanya langit-langit itu ada jedanya. Jadi setelah langit pertama ada kosong lagi, kemudian langit kedua ya, ada kosong lagi, ada jeda, kemudian langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Dan Ibnu Katsir rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Intinya langit disusun oleh Allah bertingkat-tingkat. Kata Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat pada ciptaan Allah adanya i'wijaj, adanya kebengkokan, adanya ketidakseimbangan. Di sini ma tara fi khalqir rahman, engkau tidak melihat pada ciptaan Allah. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum, ada yang mengatakan maksudnya langit. Dua-dua datang dari salaf. Ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum semuanya sempurna. Antum melihat apa saja semuanya sempurna, pohon sempurna, hewan-hewan sempurna dengan bentuknya, dengan manusia sempurna, semuanya, pohon, semua ciptaan Allah sempurna. Gunung dengan indahnya, laut dengan keindahannya, semua dengan porsinya kalau bahasa kita. Semua dengan apa? Porsinya. Tidak ada yang keluar dari aturan atau aneh ya. Ini secara umum seperti itu. Semua ciptaan Allah sempurna sesuai dengan porsinya. Kalau Allah ciptakan hewan, maka hewan ini sempurna. Seperti inilah hewan tersebut. Ya. Allah ciptakan kambing dengan begitu modelnya supaya kita mudah untuk makan, begitu rasanya, semua sudah sempurna, sudah diatur seperti itu. Ya. Dan Allah ciptakan singa dengan begitu modelnya, itu juga dengan kesempurnaan. Tidak ada yang ganjil dari ciptaan-ciptaan Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maksudnya langit begitu sempurna, begitu kokoh, kemudian bertumpuk, ya, bersusun. Kemudian begitu banyak yang diletakkan di langit. Semua sempurna. Kau tidak melihat ada keganjilan, kebengkokan dalam ciptaan-ciptaan Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Ini pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan tidak ada kepincangan maksudnya langit, bukan seluruh makhluk. Tapi dua-duanya tafsiran benar. Sering saya sampaikan, asalnya khilaf dalam ilmu tafsir adalah khilaf tanawu. Hukum asal khilaf dalam tafsir adalah khilaf tanawu, yaitu khilaf yang tidak kontradiktif, hanya sekedar berbeda contoh. Berbeda dengan masalah fikih. Hukum asal dalam masalah fikih khilaf adalah khilaf tadad. Satu bilang wajib, satu bilang khilaf kontradiktif. Satu bilang sunnah, satu bilang wajib. Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Ya, misalnya. Ya. Jadi hukum fikih biasanya khilafnya kontradiktif. Bukan tanawu. Ya. Tetapi beda dengan khilaf dalam tafsir, rata-rata biasanya
hanya perbedaan contoh. Hanya berbeda sudut pandang tapi tidak tadad, tidak kontradiktif. Saya katakan tadi, pendapat pertama mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat dalam ciptaan Allah ada keganjilan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, engkau tidak melihat pada langit yang Allah ciptakan ada keganjilan. Pendapat kedua ini dukung dengan lafal setelahnya, kata Allah farji'il basara hal tara min futur. Kembalikan pandanganmu dan lihat ke langit. Apakah ada belahan di langit? Apakah ada bolong di langit? Ya. Jadi seakan-akan yang Allah ajak bicara dari konteks dari awal sampai akhir tentang masalah apa? Langit. Dan futur maksudnya asyukuk, yaitu belah, terbelah, dan langit tidak akan terbelah nanti pada hari kiamat, ya, dengan proses idza sama'un fatarat, kemudian idza sama'un syaqqat, kemudian baru wa idza sama'u kushitat, nanti dibelah pada hari kiamat. Infitar awal terbelah, kemudian insyaqqat belahnya lebih besar lagi, kemudian wa idza sama'u kushitat dilepas langit tersebut dari tempatnya. Adapun sebelum hari kiamat maka langit sempurna kokoh, ya. Ya, di atas kita langit itu kokoh, tidak ada bolongannya sama sekali, ya. Sama sekali tidak ada bolongan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian balikkan lagi pandanganmu, coba lihat lagi. Ada yang mengatakan lihat 2 kali, ada yang mengatakan maksudnya ulang-ulang lihat, coba bolak-balik. Allah mengatakan demikian karena memang langit tidak ada cacatnya langit. Sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia menahan beban-beban yang begitu berat. Planet, matahari, rembulan, bintang-bintang. Tapi sama sekali tidak ada kerusakan sama sekali. Jutaan tahun, entah ribuan tahun, ya. Tapi kokoh selalu. Makanya Allah mengatakan lihatlah, ya. Coba lihat, tsummarji'il basara karratain. Ulangi penglihatan. Ulang lagi ketiga kali, keempat kali, coba lihat. Enggak ada, ya. Yang qalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka pandanganmu akan balik dalam kondisi rendah, hina, artinya kau tidak akan mendapatkan kesalahan. Kau tidak akan mendapatkan cacat pada langit yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Artinya Allah tantang, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khasi'an al-khasi' alladzi lam yara ma yahwa. Seorang yang tidak melihat apa yang dia ingin cari. Artinya carilah kesalahannya, kata Allah. Carilah cacat dalam langit. Coba cari, ulang-ulang pandanganmu. Pakai teropong, pakai apa, coba lihat. Enggak ada cacatnya. Enggak ada cacatnya. Dan ini sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bercerita lagi tentang langit. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-6. Sekarang ayat ke berapa? 5. Ini masuk ayat ke-6. Surat Al-Mulk ada berapa ayat? Berarti cepat habis, belum buka puasa. Mau cepat-cepat mau lama-lama? Nah, sekarang ayat ke-6. Kelima. Kelima sudah lewat. Tadi 4. Oh iya. Sekarang kelima. Baru 4 lagi, ya. Baik. Kata Allah, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah mengatakan langit ini langit yang paling bawah. Makanya, apakah bintang-bintang semua yang kita lihat, matahari, galaksi-galaksi itu baru langit yang pertama? Bagaimana dengan langit kedua? Kita enggak tahu, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sudah bertebaran ke seluruh langit-langit yang kita lihat di atas. Karena langit-langit adalah bening sehingga kita tidak tahu planet ini di langit keberapa, galaksi ini di langit keberapa. Allah alam bisawab, ya. Adapun orang yang nekat mengatakan planet ini di langit kesekian, maka dia bahlul, ya. Dia tidak tahu langit ukurannya seberapa, bagaimana dia bisa menentukan planet ini di langit keberapa, galaksi ini langit keberapa. Tapi ada yang mengatakan bahwa semua yang kita lihat ini hanya di langit pertama, langit dunia, langit yang paling rendah. Kalau yang semua kita lihat baru langit pertama, bagaimana dengan langit yang setelahnya? Sungguh luar biasa apa? Alam semesta ini, ciptaan Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Karena Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah tidak mengatakan walaqad zayyana as-samawat. Kami hiasi langit-langit, 7 langit, tidak. Allah hanya mengatakan satu langit, langit yang paling dasar. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami menghiasi langit yang paling bawah, yaitu langit dunia. Dunia artinya yang paling bawah. Ya, bimasabih, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang kita lihat, berarti semua bintang-bintang yang kita lihat ini adalah di langit apa? Langit dunia, langit pertama. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar bagi setan-setan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami siapkan bagi setan-setan tersebut azab yang membakar. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang kafir, mereka mendapatkan azab jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di antara ciptaan Allah adalah langit, dan Allah hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang. Jadi kita lihat indah. Ya. Makanya Allah mengatakan zayyana, kami hiasi. Coba langit-langit enggak ada bintangnya, kurang indah. Enggak ada bintang, enggak ada rembulan, enggak ada matahari. Ya. Dia jadi indah kalau ada hiasannya, menjadi indah. Dan di antara fungsi bintang-bintang adalah untuk pelempar syaitan. Oleh karenanya Qatadah rahimahullah taala, Ibnu Di'amah Sadusi mengatakan bintang itu ada 3 fungsinya. Khalaqallahu ta'ala nujuma li thalath. Sungguhnya Allah ciptakan bintang-bintang itu dengan 3 tujuan. Yang pertama zinatan lis sama, sebagai penghias bagi langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Yang ketiga alamatin yuhtada biha wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai alamat agar orang bisa dapat petunjuk, menunjuk arah timur, utara, selatan, barat, menunjuk arah kiblat. Ya, ini di antaranya. Orang sedang bersafar, dia bisa tahu arahnya di mana. Kemudian kata Qatadah, "Faman ta'awala fiha ghaira dzalik faqad takallafa ma ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalam." Barang siapa yang memfungsikan bintang-bintang lebih daripada 3 ini, selain dari 3 ini, maka dia telah takalluf, telah maksa-maksakan, dan dia juga telah melanggar dan telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang cuma 3. Yang pertama, yang dalam ayat ini disebutkan 2. Walaqad zayyana, kami menjadikan bintang-bintang sebagai penghias. Yang kedua rujuman lisyayatin, pelempar syaitan. Yang dimaksud dengan pelempar syaitan ini bukan bintangnya lepas dari orbitnya kemudian melempar syaitan. Bintang sangat besar dibandingkan syaitan yang mungkin kecil, ya. Ya, tapi maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali syaitan yang mencuri berita, maka akan diikuti oleh syihab. Syihab itu artinya api. Ya, syihab itu artinya api, thaqib yang menembus. Jadi ada yang mengatakan lemparan bintang masih ada percikan dari bintang, apakah dia percikan kecil untuk melempar bintang setan tersebut atau api yang mengenai setan tersebut. Kita enggak lihat saking kecilnya api tersebut. Ya, setan kecil. Manusia kalau taruh di langit kelihatan enggak? Setan kira-kira sebesar ente atau besar kecil dikit. Kalau dia menjelma kan kira-kira seperti antum, ya. Ya, jarang setan menjelma jadi raksasa, jarang. Biasanya jadi apa? Jadi genderuwo, kecil-kecil juga. Mak lampir jadi si manis jembatan Ancol. Kadang kecil jadi tuyul, ya. Jadi mau saya yang dilemparkan bukan bintangnya, karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Fa'atbau shihabun thaqib. Ya. Maka ada api yang melempar, ya, melempar setan tersebut yang berusaha mencuri bintang. Mungkin kita enggak lihat, Allah alam bisawab, ya. Saking kecilnya, tetapi ada, ya. Tetapi ada. Wa anna kunna naq'adu minha lis-sam', maq'ida lis-sam', faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin-jin, kami dahulu punya pos-pos di langit untuk curi berita sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maq'ida lis-sam', kami punya pos-pos, pos di sana, pos di sini untuk dengar curi-curi berita kapan malaikat berbicara tentang masa depan. Tetapi sekarang barang saya mau coba-coba, maka dia akan mendapatkan shihaban rasada. Dia akan dapati api yang mengintai, ya. Susah untuk selamat. Oleh karenanya,
dukun zaman sekarang hampir-hampir tidak bisa benar. Kalau dukun zaman dulu sebelum Nabi diutus banyak benarnya. Oleh karenanya Fir'aun saja dengar dari dukun akan lahir Musa. Dukun benar atau tidak? Ternyata benar. Juga waktu Nabi mau diutus, dukun-dukun ngeramal akan muncul seorang nabi. Berita santer dari Yahudi, dari Nasrani, dukun-dukun juga meramal. Ya. Jadi dukun-dukun dulu banyak benarnya karena mereka kuat mencuri berita. Setan-setannya banyak. Tapi setelah Nabi diutus, tadi kata jin susah. Makanya kata Ibnu Hajar hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa mencuri berita. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tadna lahum adzabas sa'ir." Kami siapkan bagi setan-setan yang mencuri-curi berita tersebut azab yang pedih, azab yang membakar. Sa'ir itu yang membakar. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Demikian juga orang-orang kafir bagi mereka azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh buruk tempat kembali mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ulqu fiha." Jika mereka dilemparkan dalam neraka jahannam, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Maka mereka mendengar suara syahik dari neraka jahanam tersebut. Suara syahik ni orang mengatakan di kamus-kamus disebutkan ada syahik wa zafir. Ya, zafiran zafir dan syahik. Ada yang mengatakan zafir adalah suara keledai kalau berteriak. Apa bahasa Indonesianya? Kalau kuda meringkik, ya. Kalau kadak, kalau ayam berkotek, ya. Kalau kodok mengkodok. Kalau himar, kalau dia apa mau? Meraung. Berteriak, ya. Teriak, suaranya paling tidak enak didengar. Makanya kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara paling buruk suaranya apa? Keledai, ya. Kalau orang sombong dengan mengangkat suara, kita bilang suara masih kalah, masih bagus suara keledai daripada kamu. Kalau mau sombong dengan mengangkat suara, keledai lebih sombong daripada kamu, ya. Dan itu suara yang paling buruk. Jadi Allah gambarkan bahwasanya mereka belum sampai ke neraka mereka sudah dengar suara. Jadi syahik itu suara teriakan. Jadi neraka mengeluarkan suara yang mengerikan. Ada yang mengatakan syahik itu zafir itu syahik itu suara yang menderu dalam dada, zafir dikeluarkan. Intinya suara yang mengerikan didengar oleh orang-orang dilemparkan di neraka jahanam. Suara tersebut mereka dengar dari neraka jahanam. Makanya kata Allah, "Idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Kalau neraka sudah melihat mereka dari jauh, sebelum mereka sampai, idza ra'atuhum min makanin ba'idin. Kalau neraka melihat orang-orang kafir dari kejauhan, sami'u laha, maka mereka mendengar dari neraka taghayyuzan wa zafira, kemarahan neraka dan suara yang mengerikan dari neraka jahanam. Jadi dari jauh sudah mendengar suara yang mengerikan. Ibarat kalau kita di hadapan singa terus singanya, udah. Ada kawan cerita, dia pergi di hutan, dia bawa jeep, bawa senjata lengkap. Di tengah hutan dia ketemu macan. Begitu macannya, kata dia saya langsung lemas. Itu macan punya karismatik luar biasa. Lemas langsung, enggak punya kekuatan sama sekali. Menderungnya siapa? Macan itu, ya. Itu baru macan. Belum kalau neraka jahanam. Waliyadzubillah, ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tafur itu tagli, yaitu nyala apinya berkobar. Kalau air mendidih namanya tafur. Al-ma' yafur. Kalau api berarti apinya berkobar-kobar. Mengerikan. Suaranya mengerikan, kemudian pemandangan juga sangat mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takadu tamayyazu minal ghaiz." Hampir-hampir neraka tersebut terpecah-pecah. Ingin loncat itu makan orang tersebut, orang kafir tersebut. Hampir terpecah, tamayyiz itu terpecah-pecah. Ya, karena saking marahnya kepada orang-orang kafir yang di hadapannya. Ya, ingin segera menerkam orang-orang kafir tersebut. Kata Allah, "Kullama ulqiya fiha faujun." Setiap kali dilemparkan fauj sekelompok. Ini menunjukkan sebagian orang dilemparkan langsung sekelompok-sekelompok. Mungkin Yahudi langsung terus.
Nasrani langsung apa? Ya. Langsung dilempar sekelompok. Ateis langsung apa? Kelompok. Ya. Koruptor apa? Makanya Allah mengatakan uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang zalim dan azwajahum, yaitu yang berkelompok-kelompok. Sesuai dengan kemaksiatan mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka jatuh. Ada yang memang dari awal sudah dilemparkan dalam neraka jahanam, ada yang digait oleh kalali, ya, oleh khazanatu an-nar, mengkait orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan serombongan manusia ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha, maka mereka ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian rasul pemberi peringatan? Pemberi peringatan atau yang mewakilinya para dai yang memberi peringatan kepada mereka. Kata mereka, qalu bala, ya, tentu kata mereka. Seperti kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Tatkala orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam, kemudian dibawakan pintu neraka jahanam, mereka masuk, maka kemudian penjaga neraka jahanam bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum? Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalian? Yatluna ayati rabbikum, yang membacakan firman-firman ayat-ayat Rabb kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian akan ada hari ini, hari pertemuan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, mereka tidak bisa mengingkari, kata mereka, iya, jelas, kami dulu diberi peringatan. Sama di sini waktu ditanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang peringatan, pemberi peringatan bagi kalian? Qalu bala, kata mereka, tentu, benar. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Telah datang memberi peringatan kepada kami dan kami dustakan dia. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak turunkan sama sekali, tidak mengirim rasul, Allah tidak turunkan ayat. Kau hanyalah pendusta wahai rasul. In antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya kalian sedang berada dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak lain kalian itu sedang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, perkataan penjaga neraka jahanam kepada orang-orang kafir yang masuk neraka. In antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya kalian dalam kesesatan yang nyata, menolak para rasul, mendustakan para rasul. Kalian dalam kesesatan yang nyata dan sekarang kalian akan dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, itu perkataan mereka kepada para rasul dahulu. Ya. Mereka mengatakan kalian rasul justru yang sesat. Jadi itu perkataan mereka banyak dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir justru mengata-ngatai para rasul yang sesat. Ya. Dalam surat Al-A'raf, ya, Allah menyebutkan bagaimana perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Hud, ya. Ya. Laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak sesat, tapi aku utusan dari Allah. Kenapa? Karena mereka menuduh nabi tersebut sesat. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi yang sesat. Makanya kata Allah, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka hanya mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Inikah rasul yang diutus oleh Tuhan? Masa rasulnya begini? In kada la yudhilluna an alihatina. Hampir-hampir Muhammad ini sesatkan kita. Kalau bukan kita bersabar dalam kesyirikan. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad apa? Sesat. Makanya Allah mengatakan, wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Nanti pada hari kiamat mereka, kelak tatkala mereka melihat azab, baru mereka tahu siapa yang lebih sesat. Ternyata mereka yang sesat. Jadi, in antum illa fi dhalalin kabir, di antara tafsiran yaitu adalah ejekan orang-orang musyrikin kepada para nabi. Kalian yang sesat wahai para nabi. Ngapain dakwah kami kalian yang
yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka kemudian menyesali perbuatan mereka selama di dunia. Kata mereka, coba dahulu kami mau mendengar dan kami mau berpikir, tentunya kami sekarang tidak termasuk dari penghuni neraka jahanam. Penyesalan, namun tiada guna. Fa'tarafu bidzunubihim, mereka pun mengaku dosa-dosa mereka. Mereka meles, mereka sedih, kami ngaku kami salah, tapi tidak ada faedahnya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Jauhlah mereka dari rahmat Allah bagi mereka penghuni neraka jahanam. Terlambat. Penyesalan mereka sudah tiada guna. Seandainya penyesalan tersebut sebelum mereka meninggal dunia, tentu mereka akan selamat, akan tapi mereka menyesal setelah mereka dalam neraka jahanam. Baik. Ayat keberapa sekarang? 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Bil ghaib maksudnya ada beberapa tafsir yang akan menjelaskan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Apa maksud ayat ini? Maksudnya ini secara umum ada dua pendapat. Yang pertama, maksudnya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib dengan hal-hal yang ghaib. Ini tafsir yang pertama. Maksudnya takut dengan hal-hal yang ghaib yang sudah Allah kabarkan. Takut dengan alam barzakh, dia takut. Dia takut dengan padang mahsyar. Dia takut dengan hisab. Dia takut dengan mizan. Dia takut dengan sirat. Dia takut dengan neraka jahanam. Ini semua perkara yang ghaib. Ini salah satu tafsiran. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal ghaib yang Allah kabarkan kepada mereka. Mereka takut. Sehingga tatkala mereka takut dengan alam barzakh, dengan padang mahsyar, dengan hisab, maka mereka persiapkan diri mereka untuk bertemu dengan hal-hal yang ghaib tersebut atau berita-berita ghaib tersebut. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Maju-maju dikit boleh? Ikhwan, maju-maju dikit. Depan belakang waktu Baik, sudah? Di depan sama belakang sama aja waktu jadwal buka puasanya. Masih lama ya. Santai aja, masih lama. Tafsiran pertama, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tadi saya katakan orang-orang yang takut kepada Allah terhadap berita-berita gaib yang Allah kabarkan kepada mereka. Tentang alam barzakh, tentang hari kiamat yang mengerikan, tentang padang mahsyar dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsiran kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maksudnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala mereka bersendirian. Yang pertama, bukti bahwasanya mereka takut kepada Allah justru waktu mereka bersendirian, mereka lebih semangat beribadah daripada tatkala mereka bersama banyak orang. Ini bukti mereka takut kepada Allah. Tidak ada yang lihat maka mereka bangun salat malam, tidak ada yang lihat maka mereka bangun baca Al-Qur'an. Berarti mereka takut kepada Allah tatkala mereka bersendirian. Ini orang-orang yang mulia, mereka beribadah kepada Allah fi khalawatihim, tatkala mereka sedang bersendirian. Ya, makanya orang-orang ini adalah orang yang ikhlas, ya. Seperti 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang tatkala dia sedang bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Jadi perlu seorang beribadah sendirian tatkala tidak ada satu mata pun yang melihatnya, ya. Inilah bukti dia takut kepada Allah tatkala bersendirian. Yang kedua, di antara bentuk dia takut kepada Allah tatkala bersendirian, dia tidak bermaksiat tatkala sendirian. Sebagian orang yastakhfuna ya minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak takut kepada Allah tatkala bersendirian, tapi mereka takut kepada manusia. Kalau banyak orang mereka tidak berani bermaksiat, namun tatkala bersendirian mereka bermaksiat. Ini menunjukkan bahwasanya khasyah mereka kepada Allah bukan bil ghaib.
Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amalan ibadah ini pahalanya besar. Ini amalan yang agung. Makanya Allah mengatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah tidak mengatakan mereka sedang beristighfar. Tapi orang yang melakukan amalan ini dapat ampunan dari Allah. Wa ajrun kabir, dan dapat pahala besar dari Allah. Amalannya dua. Dia lebih semangat ibadah tatkala bersendirian. Yang kedua, dia takut kepada Allah tatkala bersendirian. Terutama seorang tatkala sendirian, tatkala bersafar, tatkala tidak bersama keluarga, ya, hati-hati. Zaman sekarang banyak sekali godaan, kita bisa lihat di HP, di internet, ya. Mau melalang buana, berkelana, merantau di HP, mau lihat apa saja bisa. Ya. Melihat apa saja bisa. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, ya, tatkala dia bersendirian, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur." Bisik-bisiklah kalian dalam berbicara, aw ijharu bih, atau dengan keras-keras berbicara. Ini artinya mereka orang-orang musyrikin, mereka bisik-bisik mencela Nabi. Mereka bisik-bisik di antara mereka menghina Nabi. Maka Allah mengatakan wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Apa kalian bisik-bisik? Asirru qaulakum aw ijharu bi, atau kalian terang-terangan berbicara, sama saja bagi Allah. Kata Allah, innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan bicara kalian, isi hati kalian saja Allah tahu. Apalagi yang kalian apa? Ucapkan. Isi hati kalian saja Allah tahu, apalagi yang kalian ucapkan. Kenapa Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq? Bukankah yang menciptakan tahu tentang dia yang dia ciptakan? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan isi hati kalian. Allah tahu isi hati kalian, Allah yang menciptakan lisan kalian. Allah tahu bisik-bisik kalian. Ala ya'lamu man khalaq. Jangankan bisikan kalian, isi hati kalian yang belum terungkapkan, Allah pun tahu. Kenapa ala ya'lamu man khalaq? Karena Allah tahu tentang apa yang dia ciptakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal latiful khabir, dan dialah Maha lembut dan Maha al-khabir, Maha mengetahui. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bicara sedikit tentang al-latif al-khabir. Al-latif al-khabir. Sebelum kita bicara al-latif, kita bicara al-khabir. Apa itu al-khabir? Al-khabir dalam bahasa Arab artinya dzu khibrah, yaitu yang punya keahlian. Kalau kita bicara tentang manusia, orang tidak dikatakan khabir kecuali dia belajarnya mendalam, bukan hanya sekedar tahu sekilas, tidak, benar dia mendalami, bahkan mungkin dia mengadakan eksperimen-eksperimen, penelitian, dia tahu betul seluk-beluknya, luar dalamnya dia ngerti, sampai dia dikatakan khabir. Kalau bahasa Indonesia namanya pakar. Apa? Pakar. Ini pakar apa? Ini pakar mobil. Dia tahu betul, oh ini penyakitnya gini, ngerti isinya apa, ini karena penyakit, dia ngerti semuanya. Ya. Satunya lagi pakar apa? Pakar bakso misalnya, dia bakso gini. Satunya pakar janda, bahaya. Jadi khabir itu pakar, kalau bahasa kita pakar, ahli. Dan dia lebih spesifik daripada al-alim, kata para ulama. Ada al-alim, al-khabir, al-syahid, ini beda-beda. Tapi al-khabir lebih spesifik daripada al-alim, yaitu dia mengetahui secara detail. Makanya kalau Allah mengatakan wa huwa alimun wa huwa innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya khabir tentang apa yang kalian lakukan, tentang amal perbuatan kalian. Kalau mengatakan khabir bima ta'malun, Allah khabir tentang apa yang kalian lakukan, artinya Allah tahu bagaimana amal kalian, bagaimana proses terjadinya amalan kalian, apa latar belakang kalian melakukan amalan tersebut, dan bagaimana sesudah amalan tersebut, Allah tahu seluruhnya secara detail. Secara detail. Itu disebut dengan apa? Khabir. Khabir. Makanya tatkala Allah sebut khabir, Allah hanya bukan hanya khabir tentang amal seseorang, bahkan Allah khabir tentang dosa seseorang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira.
Cukuplah Allah Subhanahu wa taala khabir dengan dosa-dosa hamba-hambanya. Makanya Allah tahu kita melakukan dosa itu detail, Allah tahu. Ini orang ini dosa, dia melakukan dosa, bagaimana prosesnya, latar belakang dia melakukan dosa, bagaimana dosa yang terjadi, apa dampaknya, Allah tahu secara detail. Ya. Makanya Allah sebutkan tentang pandangan mata, Allah sebutkan kalimat khabir. Kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada para laki, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah khabir dengan apa yang mereka kerjakan. Kenapa Allah datangkan khabir di sini? Kata sebagian ulama, karena orang waktu tidak menundukkan pandangan, itu hanya sekedar ngelirik sedikit, ya bisa jadi orang di depannya tidak tahu apa yang dia lirik. Mungkin dia lagi sama istrinya, dia ngelirik cewek, istrinya mungkin enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu atas lirikannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Ya, yang mungkin tidak disadari oleh orang sekeliling kita. Tapi Allah khabir dengan apa yang kita lirik. Bahkan Allah tahu dalam relung-relung hati seseorang. Tatkala dia suudzon, tatkala dia riya, tatkala dia ujub. Allah tahu dosa kita secara detail. Karena Allah sifatnya khabir. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabira. Allah mengetahui dosa-dosa hambanya dengan khabir. Di antara makna apa? Khabir. Jadi mengetahui secara detail. Ya. Makanya waktu Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdoa kepada mayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bakalan dengar berhala-berhala tersebut. Nabi-nabi yang kalian sembah, wali-wali yang kalian minta doa kepada mereka. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka tidak dengar. Kemudian Allah sebutkan, seandainya kalau mereka dengar, walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka dengar pun mereka tidak bakalan bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat mereka akan kufur, berlepas diri daripada kesyirikan kalian. Kemudian kata Allah, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa kabarkan seperti ini kecuali Allah. Yang tahu hakikat mayat, yang tahu hakikat nabi, yang tahu hakikat mereka nanti hari kiamat, yang tahu cuma siapa? Allah, karena Allah tahu secara detail. Makanya Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai putraku, apa yang kau lakukan, kebajikan atau keburukan atau maksiat, meskipun hanya sebesar biji sawi sangat kecil, meskipun kau sembunyikan dalam batu besar, tersembunyi dalam batu enggak ada yang lihat. Aw fi samawat, atau kau lempar maksiat tersebut di langit sana, di ruang angkasa, di langit ketujuh misalnya. Au fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Kenapa? Karena Allah tahu, innallaha latifun khabir, karena Allah khabir. Jadi itulah khabir. Allah tahu secara detail, dan Allah Subhanahu wa taala ahli dalam hal ini, pakar dalam hal ini. Di antara khibrahnya Allah adalah tentang takdir. Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan khibrah, bukan dengan abas, bukan dengan sekedar asal cipta, asal bikin, asal takdir, enggak. Contoh, Allah mengatakan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sungguhnya Rabbmu lah yang telah melapangkan rizki dan yang telah menyempitkan rizki. Sebagian orang dilapangkan rizkinya, sebagian orang disempitkan rizkinya. Kenapa? Allah tidak asal-asalan, tidak. Kata Allah, innallaha kana bi'ibadi khabiran basira. Allah itu khabir, Allah tahu mana yang lebih maslahat kepada hambanya. Ini yang cocok, dia pantas untuk miskin, dia pantas untuk kaya. Allah tahu. Makanya Allah mengatakan, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi." Seandainya Allah lapangkan rizki kepada semua orang, maka mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Ini ada yang minum khamar, ada yang ini macam-macam, karena kaya terus, semuanya kaya. Makanya tidak semua dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzil biqadari ma yasha. Tetapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Kata Allah, innahu biibadihi khabirun basir. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Maka kalau kita tahu bahwasanya Tuhan kita ini khabir, ahli, pakar,
Maka ini memudahkan kita untuk bersabar tatkala kita terkena musibah, melihat suatu kejadian, kita tahu yang menciptakan ini semua ini adalah pakar. Dia tidak bikin sembarangan, dia ada hikmahnya, dia tahu aturannya. Dia tahu kapan dia turunkan ini, kapan dia timpakan musibah ke sini, kapan dia beri bencana di sana, dia sudah Maha tahu. Kapan kita dibikin sakit, kapan kita dibikin susah, kapan kita dibikin senang, Allah yang tahu semuanya. Ya. Maka itu namanya takdir. Kalau ibarat seorang insinyur mau bikin rumah, dia harus matang perhitungannya semuanya. Dia ukuran ini begini, materialnya sekian baru dia bikin rumah jadi sesuai dengan yang dia kehendaki. Insinyur itu hebat. Nah, Allah sebelum menciptakan alam semesta, Allah sudah takdirkan semuanya. Allah sudah tahu bagaimana ceritanya, apa yang terjadi semuanya, tidak ada yang abas, tidak ada yang sia-sia. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian dalam kondisi hanya sekedar main-main saja? Tidak. Jadi dengan kita tahu Allah khabir, kita terima dengan takdir Allah, kita tahu bahwasanya ini semua sudah ditakdirkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ini makna khabir. Adapun latif, latif kalau kita bahasa Arabnya ya maha lembut. Maksudnya apa? Maha lembut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kata Ibnu Qayyim, latif ini dimaknakan dengan dua. Yang pertama maknanya seperti khabir, mengetahui perkara-perkara yang detail sampai secara detail, lengkap bagaimana sesuatu tersebut. Yang kedua, latif maksudnya Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak disadari oleh para hamba, min haitsu la yash'urun, tapi mereka sadari. Makanya ucapan ini diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf ketemu dengan kedua orang tuanya setelah terpisah, ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun baru ketemu dengan Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf cerita, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha." Kata Nabi Yusuf kepada alaihissalam, kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, wahai Yakub alaihissalam, inilah takwil tafsir dari mimpiku yang dulu saya pernah ceritakan." Allah ya mengeluarkan aku dari penjara, aku dikeluarkan sebelumnya. Nabi Yusuf tidak sebut, tapi sebelumnya Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, dijual menjadi budak, kemudian dirayu oleh seorang wanita, kemudian dituduh yang tidak, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara kemudian dikeluarkan. Kemudian tadi bermusuhan sama kakak-kakaknya, akhirnya berkumpul semuanya di Mesir. Ini semua tanpa ada yang menyadari. Allah atur sedemikian rupa tanpa disadari oleh Nabi Yusuf. Tahu-tahu endingnya happy ending. Paham? Makanya Yusuf mengatakan, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Allah Maha lembut dengan Allah yang kehendaki. Allah ingin begini, caranya sering tidak kita sadari. Betapa sering Allah ingin kita terlepas dari kebinasaan, daripada kehancuran. Tapi kita tidak sadar. Mungkin kita daftar di sini enggak diterima. Mungkin kita melamar cewek ditolak. Seandainya kita jadi nikah sama dia, ternyata cewek ini parahin. Ngajari kita cari nafkah enggak berhenti-berhenti, mata duitan, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditonjok. Kita enggak tahu, maka Allah selamatkan kita ditolak sejak awal. Padahal apa kurangnya kita ganteng, gagah ya kan? Ternyata ditolak juga. Ya enggak tahu itu Allah ingin selamatkan kita. Mungkin waktu kita ngelamar, cewek ngeliat kita buruk rupa, padahal kita tampan. Misalnya, kita enggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang Allah ingin sampaikan kemaslahatan kepada kita, kita enggak sadari. Kalau kita mengharapkan kecerdasan kita, kepintaran kita, enggak mungkin orang yang lebih cerdas daripada kita lebih banyak, masih banyak. Orang yang lebih pintar daripada kita masih banyak. Ya. Orang yang punya modal lebih banyak daripada kita masih banyak. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki daripada arah yang tidak kita sangka. Allah membuat kita bisa ikut pengajian dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tahu-tahu kita digiring, tahu-tahu ada teman bilang, "Ustaz, saya ini paling benci sama ngaji salafi, paling benci." Tahu-tahu saya digiring sama Allah seperti sapi ditarik hidungnya, tahu-tahu saya ngaji begitu saja, padahal saya paling benci. Tahu dibawa kejebak ngaji, tahu-tahu. Mau diapain? Tanpa dia sadari. Itulah latif. Kalau orang tahu Allah Maha Latif,
maka dia selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah ingin meninggikan derajat seorang tanpa dia sadari. Ya. Dan bisa jadi Allah hancurkan seorang tanpa dia sadari. Perlahan-lahan. Seperti Firaun. Allah tidak menghancurkan serta merta. Dia tidak sadari. Dukun kasih tahu, Firaun, akan ada lahir anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasanamu. Wah, Tuhan ini, gimana Tuhan mau dikalahkan? Tuhan Firaun. Tapi Tuhan ini salah sejak awal, dia percaya sama dukun. Akhirnya dia cari orang untuk didata semua yang mengandung, semua didata, disensus, siapa yang ngandung semua. Oh, itu berapa bulan, nanti mau melahirkan ditungguin sama algojonya. Begitu lahir laki-laki, dulu nggak ada USG, jadi begitu laki-laki langsung sembelih, begitu laki-laki langsung sembelih. Subhanallah, Musa lahir, ibunya nggak terlalu besar perutnya, lahir tidak ada yang tahu, lewat dari sensus, tidak terkena sensus, kemudian diletakkan anaknya mengalir sungai Nil, kemudian ternyata dilihat oleh istrinya Firaun, kebetulan istri Firaun tidak punya anak, pingin punya anak, ada anak dibuang, dia sayang, subhanallah. Ini siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang kebetulan, padahal bukan kebetulan, memang sudah diatur. Dia pun ambil, kemudian Firaun lihat kok warna kulitnya coklat seperti Bani Israel, bunuh saja. Kata istrinya, jangan mas. Jadi kita jadikan anak angkat. Ya, akhirnya Firaun sayang sama Musa, bayangkan, semuanya sudah diatur. Kebetulan Firaun yang biasanya sangar nurut sama istrinya. Saya sering bilang, kalau Firaun saja nurut sama istrinya, apalagi ente yang. Jadi akhirnya dia pun membangkang kepada istrinya. Disebut istri ini namanya Asia binti Muzahim. Intinya, kemudian Musa dipelihara. Bayangkan, dipelihara. Ini semua latif dengan lutf, dengan tanpa disadari sama sekali oleh Firaun. Ternyata singa yang dia takuti tersebut dia pelihara sendiri di rumahnya. Kasih makan yang enak sampai Musa menjadi apa? Gagah. Siapa yang pelihara singa tersebut? Firaun. Yang nanti akan menggulingkan singgasana. Jadi maksud saya, itulah Allah latif, betapa banyak orang ditinggikan oleh Allah dengan tanpa dia sadari, dan betapa orang dihancurkan tanpa dia sadari. Orang misalnya dia praktek riba, dia zalim. Allah hilangkan kebahagiaannya sedikit demi sedikit tanpa dia. Sebenarnya tapi dia tidak sadar. Mulailah istrinya selingkuh, mulailah anaknya narkoba, mulailah macam-macam, pelan-pelan, mulai temannya berkhianat, dan dia tidak menyadari kalau itu semua akibat kezalimannya. Perlahan seperti itu. Itulah Allah Al-Latif. Al-Latif. Tapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Tidakkah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus, maha lembut, dan maha khabir, maha mengetahui. Kalau kita berbicara tentang Allah, bukan cuma mengetahui manusia, bahkan makhluk hidup semua Allah tahu ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Daun itu dimanapun, di belantara Afrika, belantara Amerika. Kalau daun saja gerakannya, Allah tahu kapan jatuhnya, bagaimana antum yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat. Jadi jangan sampai terbetik dalam hati kita Allah tidak tahu isi hati kita. Setiap gerakan hati kita itu dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ente riya, kapan ente ujub, kapan ente sombong, kapan ente ikhlas. Allah khabir, Allah latif, Allah tahu. Dari sini kita terpacu untuk ikhlas kepada Allah. Meskipun orang tidak tahu, enggak ada masalah. Saya punya niat baik kok, meskipun saya tidak perlu ungkapkan. Ya. Betapa sering kita digelitiki untuk ngomong, niat saya baik. Enggak usah ngomong, udah diam aja, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tidak perlu kita bilang niat saya baik. Kalau ada keperluan baru darurat. Kalau enggak usah ngomong. Allah tahu ente niat baik. Biarlah Allah yang menilai. Ya. Jadi dengan begitu memudahkan kita untuk ikhlas, karena kita tahu Rabb kita ini tahu tentang semua yang kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan ayat berapa? 19. Berapa jam lagi buka puasa? 1 jam. Saya mau bilang break juga gak ada minuman, sama saja.
Lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi dzalul, dzalul tunduk. Makanya dikatakan al-ba'ir adz-dzalul, onta yang tunduk, artinya mudah untuk ditunggangi. Ya, mudah untuk ditunggangi. Jalan pun demikian. Di atas muka bumi ini Allah mudahkan bumi ini, mudah untuk dipijaki. Tadinya bumi bergetar, kalau bergetar Allah turunkan gunung-gunung sehingga pasak, akhirnya bumi enggak jadi bergetar. Dengan demikian mudah untuk dipijaki. Kata Allah, famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas manakibnya. Manakib ini ada khilaf, dua pendapat di kalangan para tafsir. Ada yang disebut dengan manakib ay atrafil ard, yaitu ke penjuru bumi. Silakan berjalan kemanapun mudah ke penjuru bumi. Ada yang mengatakan manakibiha ay al-jibal, yaitu gunung-gunung. Karena mankib dalam bahasa Arab artinya pundak. Dan pundak itu fi a'alil insan, yaitu di bagian tinggi seorang manusia. Ada yang mengatakan mankib maksudnya fi atrafil insan, di ujung-ujungnya. Artinya ada dua pendapat secara bahasa. Ada yang mengatakan famshu fi manakibiha, artinya berjalan di penjuru bumi kau akan dapati mudah, ke mana-mana mudah. Kau mau ke Papua gampang jalan, di Papua jalan juga mudah. Mau ke Turkiya, mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Bintaro, ya sama, mudah. Jalan mudah, enggak susah. Bisa dipijaki, bisa ditempuh oleh seorang manusia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, famshu fi manakibiha ay famshu fi jibaliha. Jangankan yang di bawah, kau naik gunung pun bisa kalau kau mau naik. Gunung-gunung banyak orang mendaki gunung, artinya bisa didaki. Tidak kemudian kepleset jatuh mati, enggak, mudah Nah, kalau yang tinggi-tinggi saja mudah kau daki, mudah bisa kau jalani, apalagi yang di bawah. Ini dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu min rizqih." Dan makanlah dari rezeki yang ada di atas muka bumi, dari rezeki Allah di atas muka bumi ini. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan kembali. Ini dalil bahwasanya untuk cari rezeki butuh usaha. Karena Allah menggandengkan antara masyu, berjalan, dengan makan rezeki. Maka namanya tawakal yang benar itu harus ada apa? Usaha. Berbeda kalau kita sudah kejebak dengan suatu perkara, tidak mungkin lagi ada usaha. Tinggal usaha doa kepada Allah, maka Allah bisa jadi menimbulkan akibat tanpa ada sebab. Tapi tidak boleh seorang menjebak dirinya dengan sebab untuk meraih akibat tanpa sebab, enggak boleh. Contoh, saya mau berdakwah tapi saya enggak mau bawa HP, saya enggak mau bawa duit. Dakwah kemana? Saya mau pergi ke Papua. Terus gimana enggak bawa duit, enggak bawa? Tenang, saya yakin Allah akan kasih jalan sama saya. Terus gimana caranya? Ente ke Papua nggak mungkin jalan kaki. Ente pasti naik pesawat atau naik apa? Kapal. Ya akhirnya nanti menyusahkan orang. Ente berhasil memang kemana? Papua, tapi menyusahkan orang. Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, ada orang berdakwah ke naik kapal, waktu diperiksa dia zikir, ya Ustaz, biar kelewat. Saya bilang ente merugikan negara, tahu nggak seperti itu? Ente kira kapal tuh gratis jalan tidak pakai minyak. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh seorang menjebak dirinya seperti itu. Ada sebagian orang berdakwah, dia nggak bawa HP supaya tidak dikontak sama istrinya. Ya istrinya susah, akhirnya susah. Ini kejadian. Akhirnya istrinya ada perlu, telepon sama kawan-kawan yang tolong. Suaminya nggak peduli, HP-nya dimatiin. Ini tidak diajarkan dalam syariat seperti ini. Tawakal itu harus ada usaha. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki pada burung. Ya. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi perut kosong, terbang di pagi hari, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Tapi dia terbang. Burung tersebut apa? Terbang, berusaha. Jadi namanya tawakal itu harus berusaha, bukan cuma diem tanpa berusaha. Kecuali kalau kita sudah terjebak, ya, tahu-tahu Allah kasih rizki, itu lain cerita. Ya. Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada orang dakwah dan kita berdakwah ke sana ke sini. Ada seorang kawan kita berdakwah, dia enggak punya apa-apa. Waktu dia pergi berdakwah, istrinya bilang, "Abi mau kemana Abi?" "Saya mau berdakwah." "Gimana? Enggak ada makan, enggak ada beras. Anak-anak gimana?" "Zikir."
Terus suaminya berdakwah, masak, taruh air, taruh batu, nanti jadi. Akhirnya istrinya berzikir, tahu-tahu dibuka sudah ada makanan. Ini kan cerita kan? Ini cerita membuang semua dalil, ratusan dalil terbuang gara-gara cerita ngawur seperti ini. Makanya ini tidak boleh. Kalau memang kejebak kita nggak ada kondisi di luar, bisa jadi Allah timbulkan akibat tanpa sebab. Seperti Maryam beribadah di mihrab, tahu-tahu ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Anna laki hada, kok bisa? Ini di luar cerita, di luar konteks. Karena perempuan bukan cari rizki, enggak, yang cari laki-laki. Ya. Dia bilang, lihat, saya pernah ceramah begini dibantah sama mereka. Kata mereka, lihat Maryam tidak mana-mana dapat. Ente kalau jadi Maryam perempuan, ente duduk aja mana sini biar. Ente kan laki-laki, gimana kasih makan anak istri? Mau nongkrong aja di rumah. Jadi sering sebenarnya ahlul bidah mereka berdalil dengan cerita sehingga semua dalil runtuh gara-gara apa? Cerita. Ini dalil seperti ini, famshu fi manakibiha, buang, enggak usah. Kata Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi. Allah suruh jalan. Cari rezeki. Bukan nongkrong di masjid aja, enggak. Terus gara-gara cerita tadi buyar semuanya. Istidlal berdalil dengan cerita. Ceritanya belum tentu benar. Emang ceritanya ente lihat sendiri? Enggak, dengar-dengar juga. Repot. Enggak lihat langsung, cuma dengar-dengar juga, repot. Dan apa yang dialami oleh seorang tidak bisa dikiaskan ya. Beda orang, beda iman, beda kondisi, beda macam-macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur," dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi perlu diingat, seorang cari rezeki silakan, tapi dia harus tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau cari rezeki jangan lupa kepada syariat, jangan lupa kepada ngaji, jangan lupa kepada salat. Ya, Allah tidak melarang orang yang cari rezeki, bahkan Allah suruh. Tapi Allah ingatkan wa ilaihin nusyur. Dalam ayat ini kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Berjalanlah di atas penjuru bumi, carilah rezeki, ingat kalian akan kembali kepada Allah. Jadi harus punya bekal akhirat. Dalam surat Al-Jumu'ah kata Allah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setelah salat Jumat selesai, bertebaran di atas muka bumi, carilah rezeki, tapi zikirlah kepada Allah dengan banyak. Berdagang boleh. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fil qulub wal absar. Orang-orang lelaki-lelaki yang mereka mengadakan transaksi, tetapi transaksi mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka untuk lalai dari zikir, dari salat, dari bayar zakat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu ke masjid. Berarti dia di masjid atau tidak? Dia lagi tidak di masjid, dia lagi kerja. Tapi dia rindu untuk kemana? Ke masjid. Berarti dia kerja. Jadi ini dalil bahwasanya tawakal, usaha tidak menafikan tawakal. Bahkan di antara kesempurnaan tawakal adalah apa? Usaha. Contohnya Hajar waktu lihat anaknya kesakitan Ismail, dia lihat tawakal, dia usaha. Naik ke sofa Marwah, bukan nongkrong aja di situ, doa saja enggak, dia masih bisa usaha. Maka dia usaha cari bantuan, berusaha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apa kalian merasa aman dari zat yang di langit akan bisa menenggelamkan kalian di dalam bumi? Fa idza hiya tamur, kemudian bumi tersebut bergerak-gerak menyiksa kalian. Jadi ini peringatan, meskipun Tuhan kalian di atas langit, jangan kalian merasa aman. Karena yang di langit mengetahui apa yang terjadi seluruhnya di atas muka bumi. Dan semua yang terjadi di atas muka bumi sesuai dengan keputusan yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merasa aman. Makanya semua salaf tatkala menafsirkan ayat ini, "Aamintu man fis sama", kalian merasa aman dari yang di langit, maksudnya apa kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas. Fa idza hiya tamur, yaitu bergerak. Seperti dalam hadis ya, bainama rajulun yamshi
Ya. Tatkala seorang berjalan dengan dua hullahnya, dua gaunnya yang indah, yatabakhtaru fihima, dan dia sombong dengan dua gaunnya tersebut. Id khusifa bihi fil ard, kemudian dia ditenggelamkan dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun dibenamkan dalam bumi dan dia digerakkan sampai hari kiamat. Ini salah satu sebab bahaya kesombongan. Pernah ada kejadian seorang sombong dengan bajunya, kemudian Allah benamkan dalam bumi, kemudian dia digoncangkan sampai hari kiamat kelak. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah membenamkan Qarun yang sombong. Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi, dia keluar dengan penuh sombongan, dengan hartanya, dengan budak-budaknya. Tiba-tiba Allah benamkan. Ya. Jadi kalian jangan merasa aman, bisa saja Allah kalau berkehendak Allah benamkan kalian. Dan sekarang kejadian kita lihat orang terbenam. Allah di langit, dia di bumi, dia merasa aman. Apalagi dia tinggal di tempat tinggi, ternyata Allah bisa benamkan dia meskipun dia di tempat yang tinggi. Kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal kun fayakun. Am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit akan mengirimkan kepada kalian hasiba, batu, hujan batu. Ya, dan ini pernah Allah timpakan kepada kaum Lut. Ya, kaum Lut, mereka diangkat, kemudian setelah diangkat dibanting, kemudian mereka jatuh dari langit sambil dilempar dengan hujan batu. Ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, dan kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku, bagaimana hukumanku kepada orang yang membangkangku. Jadi Allah ingatkan, ini surat Makkiyah, Allah ingatkan kepada orang-orang Quraisy yang mereka membangkang. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa turunkan hujan batu kepada mereka. Setelah itu Allah berfirman tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau ila at-tayri fawqahum, tidakkah mereka melihat kepada burung di atas mereka? Saffati wa yaqbidun. Saffat maksudnya burung-burung tatkala melebarkan sayap mereka waktu mereka berterbangan, itu namanya saffat. Wa yaqbidun maksudnya mereka burung-burung apa? Tatkala mau turun dia atau dia hingga suatu tempat, dia menutup apa? Sayapnya. Ya. Siapa yang bisa menahan mereka? Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung-burung tersebut di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hewan yang bentuknya seperti burung tapi tidak bisa terbang. Sayapnya juga ada, contoh bebek, enggak bisa terbang. Padahal sayapnya ada, unggas juga, ayam juga enggak bisa apa? Terbang. Kalau Allah berkehendak, Allah yang tahan mereka sehingga mereka bisa terbang. Allah yang menahan mereka. Ma yumsikuhunna illa Rahman, tidak ada yang menahan mereka kecuali Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir, sungguhnya Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mau habis ya? Belum? Masih panjang. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah ini tentara kalian yang bisa menyelamatkan dari Ar-Rahman? Kalau Allah sudah menurunkan azab, siapa yang bisa menolongmu? Enggak ada. Enggak usah azab. Kalau datang malaikat maut, siapa yang bisa mencegah ente dari malaikat maut? Jenderal mau bintang 7 pun, apalagi cuma bintang 4. Bintang 7 tidak bisa, udah pasukannya banyak, kalau malaikat maut datang udah enggak selamat, enggak bisa. Enggak bisa. Mau raja, mau siapa, ya. Apalagi kalau azab Allah sudah turun, enggak ada yang selamat. Pasukan manapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang kafir terpedaya. Mereka menyangka mereka bisa melawan, mereka bisa ya. Apalagi seperti Abu Jahal yang begitu sombong, angkuh, ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Dan siapa yang bisa memberi rezeki pada kalian kalau Allah tahan rezeki kalian? Kalau turun Allah tahan hujan, tidak turun-turun hujan, siapa yang bisa menurunkan hujan? Kalau Allah bikin kemarau panjang, siapa yang bisa tumbuhkan tumbuhan? Enggak ada yang bisa. Balajju fi utwi wa nufur, dan mereka terus tamadau, istamarru, mereka terus-terusan sombong dan semakin lari semakin jauh. Inilah orang-orang musyrikin Arab.
Berkata Allah, "Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Dan apakah orang yang berjalan sambil terjelungkup di atas wajahnya lebih mendapat hidayah ataukah yang berjalan dengan lurus di atas jalan yang lurus? Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan, ini permisalan yang Allah berikan kepada orang mukmin dengan orang kafir di dunia. Orang kafir di dunia Allah samakan seperti afama yamshi mukibban ala wajhi, seperti orang berjalan di atas wajahnya. Artinya otaknya enggak dipakai. Ya. Akalnya tidak dia gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak orang-orang enggak berakal sekarang. Coba orang nyembah sapi, akalnya taruh di mana coba? Bayangkan ada satu negara, satu agama, mereka membagi manusia menjadi kasta, 4 kasta. Kasta yang terakhir ya, dihinakan, harus jadi pelayan, dihinakan, pokoknya rendah. Tetapi di balik itu mereka mensucikan sapi, hewan. Subhanallah. Otaknya taruh di mana? Taruh di kepala. Bayangkan manusia mereka hinakan, sapi mereka sembah. Coba. Sapi yang jorok, yang enggak punya akal, yang pipis sembarangan, beol sembarangan, lebih suci daripada manusia kasta tersebut. Menyedihkan. Sampai sebagian mereka berkata, Gandhi berkata bahwasanya sapi lebih ikhlas daripada ibu saya. Sapi lebih baik daripada ibu saya. Kenapa? Karena namanya ibu itu merawat anaknya masih butuh pamrih dari anaknya, enggak ikhlas. Tapi kalau sapi kita minum susunya, dia ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena dia bahlul, dia enggak ngerti ikhlas. Coba, otak taruh di mana? Makanya afama yamshi mukibban ala wajhi. Orang kafir seperti orang jalan di atas kepala. Kepala itu buat mikir, bukan buat jalan. Ya. Ini bukan orang bilang otakmu jangan taruh di dengkul, otakmu taruh di kaki. Orang kafir. Gimana? Gimana Anda menyembah manusia Nabi Isa? Nabi Isa itu bukan Tuhan ya akhi. Di mana otak Anda? Tuhan Nabi Isa itu sakit, Nabi Isa itu makan, Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur, Nabi Isa sholat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa bayar zakat. Masa Tuhan bayar zakat? Masa Tuhan berdoa? Apa enggak mikir? Masa Tuhan bawa Injil, bawa risalah? Ya akhi, nanti Tuhan enggak perlu pakai kitab suci, ngomong langsung dong. Ya? Ini kitab suci ngapain? Berarti dia bukan Tuhan, dia Rasul. Taruh di mana otaknya? Gimana Tuhan dikejar-kejar sama yang dia ciptakan? Dikejar sama orang-orang apa? Romawi, mau ditangkap. Tuhan kabur, subhanallah. Tapi ya sudahlah. Benar, mukibban ala wajhi, otak enggak dipakai. Tapi itu yang terjadi. Apalagi yang nyembah api, dia yang nyalakan api, dia sembah sendiri. Gimana orang Majusi? Api dia nyalakan, dia jaga. Ini Tuhan dia jaga, dia sembah. Subhanallah. Gimana orang menyembah matahari, menyembah rembulan, dia akhir matahari rembulan, itu makhluk. Begitu aja kerjaannya, mau dianggap Tuhan. Kalau ada orang ngalur ngidur dari Bintaro dari mana? Dari Asuna ke Asoh, bolak-balik itu. Dianggap Tuhan, bolak-balik enggak pernah berubah. Matahari kan gitu tiap hari, terbit, terbenam, terbit, terbenam. Enggak ada kegiatan. Dia cuma itu. Sementara Tuhan fa'alul lima yuri. Maha melakukan apa yang dikehendaki. Apa matahari punya kehendak? Kehendak apa coba? Disembah. Jadi demikianlah ya, orang-orang musyrikin jahiliyah Arab dahulu, mereka menyembah berhala. Otaknya taruh di mana? Enggak ada. Orang-orang sekarang nyembah mayat, otaknya taruh di mana coba? Mayat yang mereka enggak bisa mandi, dia yang mandikan, enggak bisa pakai baju, dia yang kafankan, enggak bisa berdoa, dia yang doakan, enggak bisa salat, dia salatkan, enggak bisa pulang ke kuburan, dia yang kuburkan. Setelah itu dia minta sama mayat tersebut. Kalau mayatnya bisa ngomong, ente ini bahlul banget ya. Saya ini sudah enggak bisa apa-apa, butuh doa ente malah minta doa sama saya. Sudah kamu aja jadi mayat, saya yang hidup. Enggak ada otaknya. Mukibban ala wajhi, otaknya bukan cuma di dengkul, di kakinya. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi ala siratim mustaqim. Apakah mau sama dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ini tafsiran pertama adalah kinayah tentang orang kafir di atas muka bumi dan orang mukmin. Tafsiran yang kedua adalah tentang hari kiamat. Di hari kiamat kelak mereka yuhsyaruna ala wujuhim.
Ya. Mereka dibangkitkan di atas wajah mereka, dalam ayat Al-Quran disebutkan. Ya. Jadi mereka dibangkitkan dalam kondisi berjalan tapi di atas wajah mereka. Ya. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Ayat yang lainnya. Yusharuna 'ala wujim summan wa bukman wa umya. Dalam ayat mereka dibangkitkan di atas wajah mereka, kemudian terhina berjalan di atas wajah mereka padang mahsyar tersebut. Makanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kok bisa mereka berjalan di atas wajah mereka? Gimana caranya jalan di atas wajah? Apa keluar kaki di sini kemudian jalan?" Kata Nabi, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi fil akhir," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bukankah Allah yang bisa buat mereka jalan dengan dua kaki di bumi mampu untuk buat mereka berjalan atas kepala mereka? Tentu mampu, bala. Ya Allah bikin begitu, mereka bisa jalan di atas kepala mereka. Tidak perlu latihan breakdance dulu, sudah bisa jalan di atas kepalanya nanti hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, jantung, qalilan ma tashkurun. Dan sungguh sedikit kalian bersyukur. Ini benar. Yang berikan kita penglihatan Allah, berikan pendengaran Allah. Subhanallah, saya kemarin ngisi pengajian di Al-Azhar, ada kumpulan pengajian majelis taklim tuli. Orang tuli ikut pengajian. Nanti ada yang terjemahkan begini. Subhanallah. Kita diberi pendengaran, kita gunakan maksiat. Dengar ghibah, dengar namimah, ya, dengar musik-musik, joget-joget, ya. Allah memberikan kita lisan dan kedua mata. Alam naj'al lahu ainain, bukankah memberikan kedua mata? Kita gunakan melihat yang haram. Musibah zaman sekarang. Ya, cewek-cewek terbuka auratnya, ya macam-macam. Apalagi di medsos, di YouTube, nonton berita yang bawa berita ceweknya seksi, ya. TV mana yang berita, pembawa beritanya pakai jilbab kemudian jilbabnya sunnah? TV mana? Ada tidak? Yang berita-berita itu ada enggak gitu? Ya. Enggak ada, semuanya seksi kan? Semuanya seksi. Sekarang nonton berita nonton begini kan nontonnya. Alam naj'al lahu ainain, bukankah Allah berikan kepada engkau dua mata? Kalau Allah cabut sewaktu-waktu bisa. Kita diminta bertanggungjawaban atas apa yang kita lihat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina." Ya Allah, berikanlah kami ini kenikmatan yang benar dalam pandangan kami dan pendengaran kami agar tidak melihat yang tidak benar. Ya Allah, kita banyak istighfar ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi semuanya yang berikan Allah, pendengaran, penglihatan, jantung, hati, qalilan ma tashkurun, tapi sebagian kecil dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Dan dialah Allah yang telah menebarkan kalian di atas muka bumi, tersebar di mana-mana. Di Bintaro, di mana lagi? Di Jakarta Timur, Jakarta Utara, di negara yang lain, manusia tersebar. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Namun mereka orang-orang musyrikin, mereka nantang, kata mereka, mata hadzal wa'du, wahai para rasul, mana janji kalian akan ditimpakan azab, kami ditimpakan azab? Kapan? Mana janji kalian? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar seorang rasul, para rasul, turunkan azab kepada kami. Katakanlah, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ilmu tentang azab turun kepada kalian di sisi Allah, aku hanyalah pemberi peringatan. Kata Allah, falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Tatkala nanti mereka melihat zulfa itu kedekatan, dekat. Zulfa artinya dekat, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga didekatkan kepada orang beriman. Falamma ra'ahu, tatkala mereka ra'aul azab, mereka melihat azab zulfatan, dekat kepada mereka,
si'at wujuhul ladzina kafaru, maka jadi buruklah wajah mereka. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan inilah yang kalian dulu minta-minta ini. Minta kapan azab, kapan azab, kapan azab. Fa askit alaina kisafan, turunkanlah, jatuhkanlah langit kepada kami. Anzil alaina hijaratan minas sama, turunkanlah batu kepada kami. Mereka begitu selalu orang-orang musyrikin. Katanya kau nabi, mana azabnya, mana azabnya? Nanti enggak diazab di dunia, diazab di akhirat. Falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ada yang mengatakan ini dia ditimpa oleh orang musyrikin tatkala dalam perang Badar. Waktu mereka mau tahu mereka bakalan kalah, mereka jadi ketakutan, wajah mereka menjadi terhinakan. Ada yang mengatakan maksudnya pada hari kiamat, wajah mereka menjadi buruk. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah berseri-seri dan ada wajah kehitam-hitaman. Yaitu orang-orang yang pelaku maksiat. Wajah mereka menjadi hitam dan hina. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, maka dikatakan inilah yang kalian minta-minta dulu. Yang kalian serukan ingin disiksa, inilah siksaannya telah datang. Ada yang mengatakan maksudnya wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ay yang kalian seru-serukan, yang kalian katakan, propagandakan, la janna wala nar. Wahai Muhammad, ente hanya menghayal, enggak ada surga, enggak ada neraka. Mana surga, mana neraka? Enggak ada. Jadi mereka selalu begitu. Enggak ada hari kiamat, enggak ada surga, enggak ada neraka. Muhammad hanya berkhayal, Muhammad pembohong, asatirul awwalin, hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Jangan percaya. Nah, ini yang kalian ingkari dulu, ini nih nerakanya. Ini di antara tafsiran ayat ini. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa ma'ya aw rahimana. Katakanlah, bagaimana menurut kalian jika Allah membinasakan aku atau membinasakan orang yang bersamaku, atau Allah sayang kepada kami? Seakan-akan Nabi berkata, tidak ada hubungannya, kami mati dulu, kami masih hidup, tapi kalau Allah turunkan azab, Allah akan turunkan azab. Apakah kami masih hidup? Apakah kami sudah mati? Apakah di dunia atau di akhirat Allah akan kirim azab kepada kalian? Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir? Siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalian akan mengetahui siapakah yang berada di atas kesesatan yang nyata. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Dan sampaikanlah kepada kami, seandainya air yang kalian sekarang lihat, ada yang mengatakan air Zam-Zam, ada yang mengatakan mata air di mana, di daerah Mekah sana, ghawra, tiba-tiba masuk ke dalam, surut, enggak ada airnya lagi. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa datangkan air kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah takdirkan air Zam-Zam surut, siapa yang bisa mendatangkan penggantinya? Tidak ada. Selesai ya? Alhamdulillah. Tinggal 33 menit. Kapan kita mau selesai? Tanya jawab. Selesai sekarang? Tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu. Tanya jawab 15 menit. Silakan. Yang bertanya saya persilakan. Sudah lapar semua, enggak ada yang tanya. Ini ada pertanyaan satu. Mohon penjelasan kaitan hadis setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan bermaksiat dengan hadis Thauban. Suatu kaum bawa kebaikan sebesar gunung Tihamah lalu Allah jadikan debu karena bermaksiat diam-diam. Sekilas kedua hadis kontradiktif. Ya. Adapun hadis pertama, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Mu'afan bukan artinya dimaafkan, dari mu'afat. Setiap umatku akan selamat, tetapi keselamatan melazimkan pemaafan. Tapi kalau terjemahan letterleknya bukan setiap umatku dimaafkan, tidak. Kullu ummatin mu'afan artinya setiap umatku selamat, diterima taubatnya oleh Allah misalnya, terjauhkan dari azab. Illal mujahirin, kecuali yang berlakukan maksiat terang-terangan. Terang-terangan maksudnya di depan orang umum, joget-joget, ya, berzina, dipamer-pamerkan, riba terang-terangan, ya. Silakan kantor riba, ya, misalnya, ya. Mau gade terjamin, riba terjamin, terang-terangan dia riba. Terang-terangan ini seperti ini susah untuk selamat. Kemudian kata Allah, wa inna minal mujahara. Kemudian kata Nabi, di antara bentuk terang-terangan yaitu orang bermaksiat sendirian, Allah tutup aibnya, kemudian diceritakan besoknya.
Jadi dua bentuk. Bentuk pertama memang sejak awal dia terang-terangan, dia terbuka. Yang kedua Allah sudah tutup, kemudian dia ceritakan. Ini semuanya termasuk mujaharah bil maksiyah. Berkaitan dengan kaitan hadis Thauban, ya, bahwasanya Nabi berkata, ya, la ya'tiyanna aqwam min ummati ya'tuna bi amsalil jibali, ya, tihamah, ya, faja'alaha haba'an mansura, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada kaumku yang datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut hancur lebur. Kemudian siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah orang tatkala bersendirian melakukan maksiat maka mereka melanggar, ya. Hadis ini ditakwilkan oleh sebagian ulama, ya. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ada yang orang kafir, ya. Ya. Ada yang orang-orang munafik maksudnya, ya. Orang munafik bukan maksudnya orang yang saleh kemudian terkadang terjerumus dalam maksiat, terkadang tersesat, tenggelam dalam maksiat, ya. Tapi orang munafik. Karena hadis tadi mengatakan kalau orang yang bertobat diterima apa? Taubatnya. Atau dibawakan kepada orang-orang yang tidak bertobat. Jadi tidak bertentangan sebenarnya hadisnya. Itu pun bagi yang menghasankan hadis ini. Allah alam bisawab. Ya. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sekarang rambutnya lagi diapain sekarang? Saya ingin tahu. Apa di orang pada ngantri ngapain gitu, enggak? Hah? Sekarang apa? Apa dimasukkan ke air dibagi-bagi gitu? Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tubuhnya seluruhnya berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya. Ludahnya berkah. Kalau Nabi buang ludah, para sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya, ya. Sebagian tatkala berjanji Hudaybiyah, ya. Kemudian Nabi SAW waktu haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah bagi-bagi, ya. Menunjukkan seluruh anggota tubuh Nabi berkah. Kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut. Tapi jadi masalah, apakah rambutnya masih ada? Nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak, asalnya itu bukan rambut Nabi. Hukum asal apa? Kalau orang datangkan ini rambut, asalnya rambut Nabi itu bukan? Asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan, manusia ada miliaran. Kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi sampai kita datangkan bukti bahwasanya adalah rambutnya Nabi. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan rambut Nabi? Mau tidak mau harus dengan sanad. Siapa yang bawa rambut ini? Dari sahabat menuju tabi'in, tabi'in menuju tabi'ut tabi'in, kemudian seterusnya sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi, diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan thiqat, terpercaya. Dan itu tidak ada. Kalaupun ada rawinya, dari rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Tidak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya, jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya. Tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya, enggak tahu. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tabi'in Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas yang tidak mengatakan pegang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun 2019 di Indonesia ngaku pegang rambut apa? Nabi. Ya dapat dari mana? Oh, dari si fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki. Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? Bagaimana proses penerimanya? Siapa orang itu? Terlalu banyak pertanyaan. Berarti hukum asal itu rambut bukan rambut Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut Nabi. Nah, kalau hukum asal itu bukan rambut Nabi, maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang. Enggak boleh. Sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut Nabi. Kalau enggak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga ingin cium rambut Nabi. Kalau ada dalilnya, ya. Kalau enggak ada dalilnya hukum asal maka
Bukan. Dan alhamdulillah Nabi SAW juga tidak pernah memotivasi secara lisan mengatakan, ya jagalah rambut-rambutku, kemudian biarkan sampai umatku, tidak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah, ya. Yang Nabi wasiatkan banyak ajaran-ajarannya. Jadi keberkahan, kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi, masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan salat malam, itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah, itu keberkahan luar biasa. Antum cari keberkahan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman wa inna warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafiran. Para nabi adalah, ya, para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa? Ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah seorang boleh menanyakan suatu perkara kepada seorang dai atau ustaz padahal dia telah mengetahui jawaban masalah tersebut dari seorang syekh melalui internet? Kita tahu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ulama atau para ahli ilm kalau kalian tidak mengetahui. Dari sini kita tahu bahwasanya bertanya itu juga ibadah, karena itu perintah Allah. Orang kalau jahil dia bertanya dapat pahala. Karena dia tahu bahwasanya bertanya itu adalah ibadah, maka dia harus dengan adab. Niatnya harus benar-benar tidak tahu, bukan untuk ngetes ustaz, bukan untuk mengetahui kemampuan ustaz misalnya. Dia benar-benar tanya, dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu jawaban dari seorang syekh, misalnya dia pelajari, dia ingin tanya dalam rangka untuk misalnya dia tahu ustaz ini ilmu, dia ingin tahu bagaimana pendapat ustaz, enggak ada masalah, dia ingin namanya tahu pendapat para ulama, bukan dalam rangka menghinakan ustaz tersebut, bukan dalam rangka untuk merendahkan ustaz tersebut, ya. Tapi sekedar dia ingin nambah wawasan atau disampaikan secara jujur, ustaz, lebih baik dia tanya, ustaz, saya baca di internet begini-begini ustaz, ada syekh bilang gitu, bagaimana menurut pendapat ustaz? Itu lebih baik. Lebih baik, ya. Adapun kalau dia sudah punya jawaban yang dia yakini, sekedar hanya untuk mendebat ustaz, untuk merendahkan ustaz, maka ini tercela. Jadilah ibadah tersebut bukan lagi sebagai ibadah. Terkadang bisa jadi riya karena ingin pamer, ingin menjatuhkan atau ingin mencela, menghina. Jangan, ya. Tapi kalau niatnya baik, ingin sharing sama ustaz, boleh-boleh saja. Mohon nasihatnya mengenai merapatkan saf solat berjamaah. Apakah memang kaki harus benar-benar rapat? Karena pada prakteknya jadi mencari kaki, menekan, mengunci kaki orang. Bukankah berdosa? Ya, antum sunnahnya kita menempelkan kaki, sunnahnya, zahir hadis. Tetapi Syekh Utsaimin bawakan itu sunnah di awal. Di awal yang penting tujuan dari saf adalah rata. Biar saf itu apa? Rata. Kalau sudah rata, sudah rapat, tidak harus nempel terus. Tidak harus nempel terus, ya. Kalau kerapian kelulusan tersebut sudah tercapai, tidak perlu nempel terus. Tapi awal kita perlu nempel, ya. Terus nempel jangan paksa sampai injak orang, ya. Saya sering kaki saya diinjak, sering, ya. Saya tahan aja tapi betul, saya sering diinjak sama orang. Jadi ikhwan-ikhwan kadang-kadang enggak ngerti, mungkin dia injak jijik sakit, kena injak tipis gini, sakit itu. Ini benar, tapi saya tahan aja, aduh. Bagaimana nanti gimana? Ya, sudahlah. Kadang-kadang saya tarik pinggir-pinggir dikit, dia injak lagi. Jangan, ya sudahlah. Kalau antum orang itu sudah merasa mulai menjauh, berarti ada masalah. Ente jangan cari masalah lagi. Dia sudah menarik kaki, sudah, ente jangan paksa ngejar kakinya. Karena kemungkinan nginjak itu mungkin, dan saya sering diinjak. Mungkin saya juga sering injak orang mungkin. Tapi saya pengalaman sering diinjak. Jadi nempel kemudian apa? Nginjak. Jangan, itu mengganggu, namanya idza. Adiyah, mengganggu orang lain, tidak boleh. Menghilangkan kekhusyuannya, ya. Kalaupun menempel kaki sunnah, maka wajib tidak boleh mengganggu apa? Orang lain. Jadi bilang di awal oke lah kita nempel kaki, yang penting rata, sudah rapi, ya. Sudah, setelah itu tidak harus lagi, ya. Kalau ada yang nempel dengan lembut, dengan halus, enggak apa-apa. Itu lebih baik menjalankan sunnah. Tapi kalau saya menginjak, maka jangan. Kalau sesamping kita mulai narik kaki, tidak ingin disandarkan, jangan kita paksa. Jangan kita paksa. Dia sudah narik kaki, kita lebar lagi. Sampai kita kakinya gubeng. Jangan, tidak usah. Ya sunnah, tapi prakteknya harus lihat juga kondisi.
Saya ingin tahu bagaimana dengan ibrah Nabi mengamalkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Hadisnya dhaif, Nabi baca setiap sebelum apa? Tidur. Ustaz mohon penjelasan ayat 15. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Apakah yang diperintahkan untuk menjelajahi bumi? Bagaimana traveling ke penjuru dunia? Enggak lah. Kurang kerjaan ya. Maksudnya, lanjutkan ayatnya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalan di atas muka bumi cari rizki. Bukan ini dalil boleh traveling kemana-mana ya. Ke Eropa, Allah suruh kemana-mana, ke Amerika, ke Las Vegas, kemana ngapain ya? Dibuang-buang duit jalan-jalan sana sini. Apa faedah jalan sana sini? Habisin duit. Memang biaya ke Amerika murah, mahal. Ke Eropa murah, mahal. Setengah mati lagi naik pesawat 15 jam, 17 jam, kadang 20 jam. Kalau enggak ada tujuan yang pasti ngapain ya. Apakah boleh mengungkapkan jasa kebaikan kepada anak agar anak kita berempati? Apakah yang termasuk tidak ikhlas? Tidak, kita mengajari anak kita. Ya. Allah mengingatkan jasa orang tua kepada anak-anak ya. Kita jelaskan enggak apa-apa. Nah, kita misalnya kasih tahu dia taat sama ibunya. Ibumu yang begini, ya. Enggak usah ibu yang bilang, tapi kita yang bilangkan. Memang nanti ibu juga ngomongin kita kepada anak kita, bapakmu yang setengah mati cari kerja sampai ditolak-tolak pekerjaannya. Dan macam-macam. Jadi enggak apa-apa karena anak-anak terkadang lupa, harus kita ingatkan, tidak ada masalah. Kita enggak ada niat riya sama anak-anak, enggak ya. Mohon rekomendasi kitab ilmu tafsir bagi pemula yang ingin belajar. Ilmu tafsir bagi pemula yang paling baik tafsir Sa'di. Tafsir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala. Ustaz, apakah boleh chattingan dengan perempuan lain padahal dia sendiri sudah memiliki istri? Masya Allah, ini curhat kayaknya. Lalu chattingan sama perempuan, apa tujuannya ya? Kalau chattingan misalnya perempuan itu jual jamu terus bilang, "Mbak, jamu buat istri saya," enggak apa-apa. Jualan. Tapi kalau gimana kabar ukhti? Ah, itu repot gitu. Ya. Ngapain aja ukhti pagi-pagi? Wah, itu repot seperti itu. Hati ini lemah ya ikhwan, hati ini lemah ya. Kalau itu tidak halal, artinya jatuh pacaran lewat chattingan ya. Jangan ya. Kalau antum ingin menikah lagi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.